Jumlah pasien di rumah isolasi terpusat kembali bertambah menjadi 14 pasien. Dari sebelumnya yang hanya 10 pasien yang menjalani isolasi di rumah atau isoter. Meski ada peningkatan, namun kasus COVID-19 di Kota Malang masih melandai. Penambahan jumlah pasien di rumah isoter disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarib. Ia menjelaskan saat ini di Kota Malang ada penambahan kasus positif COVID-19 setiap harinya antara 2 hingga 5 orang. Untuk keterisian bor di isolasi terpadu atau isoter, bagi pasien dengan gejala ringan hingga sedang, saat ini terdapat 14 pasien. Atau ada penambahan pasien sebanyak 4 orang yang sebelumnya hanya 10 pasien. Sedangkan kapasitas tempat tidur yang tersedia 251. Sementara itu di rumah sakit lapangan atau rumah sakit lapangan Ijen, dari kapasitas 307 tempat tidur, saat ini terisi 47 pasien COVID dengan gejala sedang atau dalam sepekan ada penambahan sebanyak 29 pasien. Husnul menambahkan masyarakat diharapkan waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus COVID-19. Dari data Satgas COVID-19 per 13 Oktober 2021, jumlah pasien positif COVID di Kota Malang mencapai 15.514 orang, pasien sembuh mencapai 14.377 pasien, dan pasien meninggal mencapai 1.119 pasien. Sampai tadi malam dihuni dengan 14 orang dari kapasitas 251 yang isoter KW. Artinya ada penambahan pasien itu? Sebelumnya ada 12, jadi ada penambahan. Ya. Sempat kosong nggak, Pak? Sempat kosong kita harapkan. Pak, berarti kalau ada penambahan, kasusnya semakin meningkat? Ada tambahan kasus. Jadi kita kan tambahan kasus antara 2 sampai 5 kasus, ya itu. Yang di RSL, Dok? RSL sekitar 47 kalau enggak keliru ya. Dari kapasitas 300 berapa ya. Juga ada penambahan dokter kalau di RSL? Ya itu kan dari kasus konfirmasi yang ada di Kota Malang, yang OTG kita kasih ke isoter KW, yang ada gejala kita refer ke RSL itu. Dari penambahan tersebut gimana, Pak, dari kasus COVID di Kota Malang? Kasus COVID Kota Malang masih melandai. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah persebaran COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan ketat terus diupayakan oleh Polresta Malang Kota. Kali ini Polresta Malang Kota melaunching dispenser masker yang menyediakan masker gratis dan hand sanitizer bagi masyarakat. Dispenser masker hasil karya sejumlah mahasiswa ini resmi dilaunching oleh Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto. Dispenser masker tersebut menyediakan atau berisi masker dan hand sanitizer. Masyarakat yang membutuhkan masker tinggal memencet tombol dan akan keluar masker. Selain masker, juga menyediakan hand sanitizer. Kapolresta Malang Kota yang melaunching dispenser masker ini mengapresiasi karya mahasiswa tersebut. Ia menambahkan, nantinya dispenser masker ini akan ditempatkan di 3 lokasi, yakni di Polresta Malang Kota, kawasan alun-alun Kota Malang, dan Taman Krida Budaya Jalan Soekarno-Hatta. Ada dispenser masker. Jadi masker ini berisi 70 masker, termasuk ada hand sanitizer. Ini ada 3 unit. 1 unit akan kita tempatkan di lobi Polresta Malang Kota. 1 unit akan kita tempatkan di Mitra 1 nanti untuk area alun-alun, dan 1 unit lagi kita tempatkan di Sasana Krida, Taman Krida Budaya. Memang kemarin terkendala waktu pada saat pencarian salah satu spare part yang ada, sehingga pada saat sekarang semakin penelitian ini semakin disempurnakan. Nah, nanti mungkin akan kita gandeng dari beberapa komunitas ataupun dari Polresta untuk kita menambahkan lagi di beberapa titik-titik yang ada di wilayah Kota Malang. Sementara itu, Alfian, salah satu mahasiswa yang berhasil menciptakan dispenser masker ini mengatakan, ide pembuatan dispenser masker berasal dari Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKBP Yopi Krisna.
Mereka kemudian berkolaborasi dan membuat dispenser masker tersebut. Untuk membuat 1 unit dispenser masker membutuhkan waktu 1 bulan. 1 unit dispenser berisi maksimal 70 buah masker dan 50 ml hand sanitizer. Rencananya Polresta Malang Kota akan terus menambah dispenser masker untuk diletakkan di sejumlah titik di Kota Malang. Diharapkan dengan adanya dispenser masker ini, masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan pencegahan persebaran COVID di Kota Malang berjalan dengan efektif. Awalnya itu Pak Kasat ngasih kayak ide. Nah, idenya itu dikasih tahu ke teman saya sebenarnya. Teman saya yang sudah kenal oleh Pak Kasat. Terus teman saya itu kasih tahu ke saya bahwa Pak Kasat butuh anak elektro atau yang bisa mengembangkan idenya itu. Nah, setelah itu Pak Kasat menghubungi saya. Habis itu kita olah lagi idenya biar bisa benar-benar terrealisasikan. Setelah terrealisasikan, ya hasilnya seperti ini. Jadi untuk cara kerjanya itu ada 2 sensor inputan. Yang dari sini untuk yaitu sensornya untuk ini masker, keluarnya masker yang akan mengeluarkan masker itu dari sistem kerjanya dari motor. Jadi motor itu ditempelkan ke pir, nah masker itu dimasukkan ke pirnya. Setelah itu keluar 1 putaran, keluar 1 masker seperti itu. Dan untuk yang sensor kedua itu ada di sini ada HCSR. Tapi awalnya yang waktu riset itu mau infrared proximity. Tapi gara-gara ada kekurangan seperti pengaruh cahaya, makanya kami ganti dengan HCSR, yang mana yang lebih stabil. Nah, untuk HCSR ini jika terdeteksi jaraknya misal ini 5 cm, maka akan mengeluarkan cairan hand sanitizer itu. Ziman Alfredo melaporkan. Mewujudkan terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal sekaligus percepatan vaksin COVID-19, ratusan warga masyarakat Sidomulyo mengikuti vaksin COVID-19 dosis kedua, berlangsung di Aula Balai Desa Sidomulyo, Batu. Beginilah yang terlihat di Aula Gedung Serbaguna Desa Sidomulyo, Batu. Ratusan warga masyarakat mengikuti kegiatan vaksin COVID-19 dosis kedua. Kesadaran warga masyarakat yang semakin meningkat dan pentingnya sertifikat vaksin untuk banyak persyaratan menjadi salah satu alasan warga mengikuti kegiatan vaksin selain yang utama untuk kesehatan. Untuk capaian per 10 Oktober 2021 untuk vaksin dosis pertama mencapai 85,20% atau 140.523 jiwa dan dosis kedua mencapai 36,57% atau 60.128 jiwa. Saat ini Kota Batu masuk level 1 berdasarkan asesmen dari Kemenkes dan level 3 berdasarkan Inmendagri. Pelaksanaan vaksin di tiap desa dan kelurahan terlihat ramai diikuti warga masyarakat. Hal ini diduga semakin meningkatnya kesadaran warga masyarakat dan kegunaan sertifikat vaksin untuk berbagai keperluan, diantaranya syarat kelengkapan perjalanan jauh, menggunakan angkutan umum pesawat, kereta api, dan lainnya. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, salah satu alasan mengikuti vaksin selain untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, juga manfaat sertifikat vaksin untuk berbagai persyaratan. Di Aula Serbaguna Desa Sidomulyo, sebanyak kurang lebih 300 warga masyarakat mengikuti vaksin COVID-19 tahap kedua dengan vaksin jenis Sinovac. Yang keberapa Ibu di vaksin? Yang kedua. Vaksin apa yang dipakai? Sinovac Bu ya. Bu, kenapa Bu alasannya Ibu kenapa ikut vaksin sebenarnya? Karena peduli dengan kesehatan ya. Di sisi lain juga karena sekarang kayaknya kan vaksin benar-benar dibutuhkan segala macam. Ibu ngelihat gimana Bu perkembangan penanganan pandemi di Kota Batu seperti apa Ibu? Kalau Ibu ngelihat seperti apa sekarang? Alhamdulillah sekarang sebenarnya sejak warga sudah mulai aktif vaksin, maka sudah mulai penurunan ya angka yang terkena COVID, sudah mulai terkendali. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat masih kurangnya kesadaran sebagian warga dan belum dipatuhinya larangan membuang sampah, sungai kawasan Gading Kulon menjadi tempat pembuangan sampah. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena mengganggu pemandangan dan ketika musim hujan turun, sampah akan hanyut ke bagian hilir. Beginilah yang terlihat di sungai di kawasan Gading Kulon Dau, Kabupaten Malang di pinggir Jalan Raya Lawang, Kabupaten Malang.
Sungai ini menjadi tempat pembuangan sampah-sampah pengguna jalan, baik sampah rumah tangga maupun sampah sisa hasil pertanian. Akibatnya, keberadaan sampah ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan aliran air, terutama pada musim kemarau karena sampah tidak hanyut terbawa air. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, ketidaknyamanannya ketika melintasi dan sampah ini dibuang oleh para pengguna jalan dan bukan warga sekitar, karena warga sekitar sudah mengetahui kalau membuang sampah di sungai akan mendapatkan sanksi. Tidak jauh berbeda, di sungai di perbatasan Gading Kulon dan Tegalweru. Di bawah jembatan juga terlihat hal yang sama, tumpukan sampah pada saluran air. Banyak pihak berharap ada peningkatan kesadaran warga agar kebiasaan membuang sampah di aliran air bisa hilang dan saluran air maupun sungai bisa bersih dari sampah. Gimana Bapak melihatnya sebagai warga masyarakat? Kira-kira kenapa Pak? Ya gimana ya kurang enak dilihat. Karena ya kurang kesadaran masyarakatnya. Kesadaran Pak ya. Kalau faktor kurangnya pengawasan seperti apa Pak? Kalau pengawasan sebenarnya sudah ketat. Ya. Masalahnya memang masyarakatnya aja yang agak susah. Itu kan yang banyaknya memang fasilitas umum seperti sungai. Banyak juga Pak sungai di tempat pembuangan sampah. Iya banyak. Iwan Hikmawan melaporkan. Turunnya sebagian besar harga sayuran belum berdampak pada naiknya penjualan pedagang sayur eceran di Pasar Karangploso. Penjualan belum ada peningkatan dan cenderung masih sepi pembeli. Turunnya harga sebagian besar sayur ini masih belum berdampak pada meningkatnya penjualan sayur eceran dan bumbu di Pasar Karangploso. Penjualan masih cenderung sepi dan belum ada peningkatan penjualan. Kondisi cenderung sepinya pasar ini sudah dirasakan cukup lama oleh para pedagang. Khususnya pedagang sayuran, di samping akibat masih terdampak pandemi juga karena lokasi berdekatan dengan Pasar Sayur Karangploso, serta semakin banyaknya pedagang sayur dengan menggunakan sepeda motor masuk ke perkampungan. Kenaikan harga terjadi pada komoditi cabai kecil dan besar yang sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Kenaikan ini masih terbilang wajar dan tidak melonjak drastis. Saat ini, cabai kecil dijual di pasar di kisaran 15 ribuan per kilogram dan cabai besar 21 ribuan per kilogram. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, naik dan turunnya harga sayur yang terjadi dalam waktu singkat tidak begitu berpengaruh pada penjualan karena penjual sudah mempunyai langganan sendiri. Di beberapa lokasi terlihat petani masih belum memanen cabai walaupun harga jual sudah merangkak naik dan diperkirakan harga cabai ini bisa kembali naik seiring dengan mulai berkurangnya cabai siap panen di tingkat petani. Sudah turun Bu ya? Iya, seperti ini. Sudah turun ya harga sayuran Bu ya? Turun, karbobis ya sudah turun, berambang itu naik sedikit. Iya. Terus kalau cabai merah itu ya naik. Berapa sekarang Bu cabai merah kecil? Yang kecil ini? Iya. Yang kecil ini harganya 14-15. Iya. Kalau yang besar 20-18. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Universitas Islam Malang atau UNISMA terus menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dalam pengembangan percepatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Terbaru, UNISMA melakukan penandatanganan MOU dengan PBNU, BNI, Danone, dan Telkom Indonesia. Kerjasama UNISMA dengan berbagai pihak dalam percepatan pembangunan di dua sektor yakni sumber daya manusia dan infrastruktur. Terbaru UNISMA menjalin kerjasama atau MOU dengan PBNU, BNI, Danone, dan Telkom Indonesia. Penandatanganan MOU yang berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Rektorat UNISMA, hadir Rektor UNISMA Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, pimpinan lembaga yang dari PBNU, BNI, Danone, dan Telkom Indonesia. Dalam konferensi pers sesuai penandatanganan MOU, Rektor UNISMA Profesor Dr. Maskuri mengatakan bahwa UNISMA berkomitmen untuk mengembangkan kampus dengan cara berkolaborasi dalam pengembangan magang kerja, pengembangan literasi, pembukaan konten positif melalui media digital. Digitalisasi kunci utama dalam memanusiakan manusia. Profesor Maskuri menambahkan, UNISMA terus berupaya agar mahasiswa dan alumni menjadi lulusan yang ilmuwan, kaya, dan bermoral. MOU ini apa saja sebetulnya ruang lingkupnya? Yang pertama adalah pengembangan sistem transaksi pembayaran berbasis digital. Ini sudah mutlak harus dilakukan, tidak bisa tidak. Kemudian pengembangan dan pemanfaatan platform digital service sesuai dengan basic
rekrutmen yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan kapabilitas pendidikan melalui program sertifikasi profesi, kelas industri, dan magang kerja. Dan ini dalam rangka untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini sedang kita galakan. Kemudian pengembangan literasi, edukasi, kampanye, pembuatan konten positif, iklan, kebaikan melalui media digital. Jadi saat ini kan banyak kampanye-kampanye negatif kan. Maka ini nanti justru akan kita gerakkan kampanye-kampanye positif melalui MBKM, yaitu melalui satu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Bisa Raja tentang cinta tanah air yang kemarin sudah kita lakukan untuk mahasiswa baru lebih dari 4.500 mahasiswa baru untuk membuat video tentang cinta tanah air. Jadi nanti akan kita perkuat model-model untuk pengembangan literasi. Kemudian pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus juga bisa jadi nanti akan ada CSR dalam rangka untuk pengembangan digitalisasi. Kemudian penyaluran kredit dan atau program kemitraan dan bina lingkungan yang itu akan kita sampaikan. Sementara itu, Wakil Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Imam Pituduh, saat ini masyarakat tengah menghadapi perang digital. Untuk itu, melihat fenomena tersebut, PBNU tidak hanya sebatas berada di era revolusi industri 4.0, namun jauh dari itu, yakni mengembangkan Society 5.0. Kiai Haji Imam Pituduh juga menambahkan bahwa saat ini eranya adalah kolaborasi. Untuk itu, satu instansi tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara itu, selain penandatangan MOU dengan 4 instansi tersebut, Unisma menggelar berbagai kegiatan diantaranya launching kompetisi film, nonton bareng, dan pelatihan mobile digital academy. Perspektif NU adalah menjawab 3 hal yang itu harus dirangkai sekaligus. Apa itu? Bagaimana how to create between technology, humanity, and spirituality. Jadi harus ada golden triangle yang harus jalan di peradaban ini. Apa itu? Spirituality, humanity, and technology. Selama ini kalau kita bicara 4.0, selalu kan kita bertumpu pada transformasi dan revolusi industri telekomunikasi dan informasi saja. Dan semua berkutat pada hal-hal yang bersifat teknologi. Tetapi lupa memanusiakan manusia secara utuh, secara komprehensif. Dan yang kedua, selain menjadikan manusia ini kembali menjadi human being, menjadi manusia seutuhnya, juga jangan lupa karena kita ini negara bangsa yang beragama, meskipun bukan negara agama, tetapi negara yang berbasis agama, maka spirituality menjadi penting. Jadi ketika teknologi itu tidak ada humanity, maka teknologi itu kemudian akan mengasingkan manusia dari kehidupannya. Kalau tidak dikombinasikan dengan spirituality, semakin kering lagi dan manusia itu menjadi semakin liar. Tidak ada kontrol, bahasa profesor tadi adalah moralitas, adalah kontrol dari seluruh tantangan peradaban yang ada. Jadi bagaimana kita mengontrol ini, ya kita mulai bagaimana kita bisa menciptakan sinergi antara teknologi, spirituality, and humanity di dalam satu platform, di dalam satu teknologi yang kita buat, dalam satu ekosistem yang kita bangun, karena tantangannya di situ. Simon Alfredo melaporkan.